Saya sering terharu karena ada datang ke rumah saya orang yang sampai nangis-nangis untuk dapat KIP ini. Iya. Dan ketika dia dapat KIP, anaknya kuliah, kemudian dibayar oleh negara. Waduh, itu terima kasihnya itu luar biasa. Itu sampai saya tegur, saya bilang, yang Tuhan bukan kita, yang Tuhan itu Allah. Iya. Ini luar biasa ini. Sudah punya studio ya, hebat cantik lagi dia punya studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua se-Gorontalo. Hari ini kami podcast Universitas Bina Mandiri Gorontalo akan berbincang-bincang. Ini tamu khusus dari Jakarta yang memang membawa aspirasi dari Gorontalo. Beliau adalah Bapak siapa? Iya. Sabar. Ini adalah Bapak El Nino Mohi STMSI. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Dok. Masya Allah, kehadiran seorang anggota DPR dari Komisi 10 yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, ini cocok sekali nih dengan kampus kami nih Pak, kampus Bina Mandiri Gorontalo. Meskipun masih kecil, umurnya masih sedikit, tapi memang betul-betul masih belajar berjalan berlari. Nah, ini kehadiran sesepuhnya nih, yang akan banyak memberikan dorongan, tarikan, ada perlu tarikan juga nih Pak. Jadi memang Bapak hadir di sini untuk memberikan buku tabungan KIP. Iya. Bisa nggak Bapak jelaskan dulu kepada masyarakat KIP itu apa sih? Begini, KIP kan Kartu Indonesia Pintar. Iya. Dari SD, SMP, SMA biasanya sudah ada. Itu adalah program dari pemerintahan kita untuk orang-orang yang dianggap atau yang terdata sebagai orang yang sulit secara ekonomi, gitu. Mau bilang susah, saya mencoba untuk menghindari kata itu, tapi ya mungkin itu lagi kesulitan ekonomi. Ya. Gitu. Tujuannya supaya seluruh anak-anak bisa sekolah, gitu bisa. Ya. Nah, jadi memang anggaran negara untuk itu di samping ada kalau di SD, SMP, SMA itu namanya PIP, Program Indonesia Pintar. Untuk kuliah ini namanya KIP kuliah. Dulu bidik misi, iya, waktu zaman PSBY masih ada bidik misi, sekarang sudah tidak ada lagi, diganti dan dimodifikasi. Oh, dimodifikasi. Iya, jadilah KIP kuliah ini. Beasiswa untuk orang-orang yang kuliah dari awal, yang dari semester awal. Dari semester awal. Dia masuk, dan kalau OIPK-nya menurut kampus masing-masing, biasanya kampus kasih standar di bawah 3 gugur. Kalau masih tetap di atas 3, maka dia bisa menikmati itu sampai sarjana. Lumayan, satu semester itu hampir 9 jutaan satu semester. Jadi dia bisa bayar kampusnya, dan dia bisa dapat sisa uangnya, bahkan mungkin bisa dapat membayar orang lain untuk bayar SPP. Nah, pada saat kriterianya Pak sebenarnya seseorang itu apakah dia diberikan KIP dulu baru kemudian bisa sekolah, atau sudah ada di kampus dulu nih baru kemudian kampus yang akan screening siapa-siapa saja yang bisa diberikan? Dok, perspektif kita jangan keliru ya. Gini, aku ini anggota legislatif, bukan eksekutif. Betul. Eksekutifnya Nadiem tuh, Menteri Pendidikan. Jadi dia nih yang punya. Dia yang punya. Kami ini anggota Komisi Pendidikan mendapatkan dalam tanda petik itu privilege atau ya dikasihlah oleh mereka dengan privilege itu karena kita adalah mitra dari Menteri Pendidikan. Dikasih tiap orang tanda petik kuota, gitu.
untuk daerah pemilihannya masing-masing. Ya saya kalau nggak di Komisi 10 nggak dapat juga itu kuota itu. Jadi ini uang pemerintah bukan uang saya. Dikasih dari sekian puluh ribu KIP kuliah misalnya seluruh Indonesia, itu anggota komisi itu dikasih lah misalnya 250 atau 500 tiap orang di daerah pemilihannya. Kuota itu yang saya pakai gitu. Ya alhamdulillah Gorontalo saya ditempatkan oleh Pak Prabowo di komisi itu. Kalau enggak, sebelumnya kan ditempatkan Pak Prabowo di komisi 2. Kalau komisi 2 kan komisi politik gitu. Ngomongnya politik terus gitu. Sebelum di komisi 2 saya dikasih mengawal komisi ekonomi, komisi 11. Nggak ada kuota-kuota begini. Nah, alhamdulillah ini baru ini 1 tahun ini dikasih di komisi pendidikan. Sehingga saya mendapatkan kuota itu nggak nyangka juga. Oh ya ada ya gitu. Berarti Allah meletakkan di tempat yang tepat. Pasti itu menurut saya itu adalah doa dari ratusan orang tua yang ingin mengkuliahkan anaknya. Mereka berdoa dan doa mereka itu mungkin salah satu atau salah dua atau mungkin banyak yang diterima Allah, dan kemudian Allah kasih saya di komisi pendidikan itu supaya dapat jatahnya gitu. Kalau nanti cashback ke Gorontalo lagi. Ketika dapat jatahnya saya bagi-bagi semua kampus. Anaknya dapat gitu. Kan lumayan itu dari walaupun cuma sedikit tapi cukup membantu banyak orang. Saya sering terharu karena ada datang ke rumah saya orang yang sampai nangis-nangis untuk dapat KIP ini. Dan ketika dia dapat KIP, anaknya kuliah, kemudian dibayar oleh negara. Waduh, itu terima kasihnya itu luar biasa. Itu sampai saya tegur, saya bilang, yang Tuhan bukan kita, yang Tuhan itu Allah. Gitu. Allah yang bikin ini, bukan saya, gitu. Dan memang artinya di sini kan kalau sekolah itu kan kalau bisa dibilang harapan hampir semua anak sebenarnya. Tapi kan tidak semua yang punya kesempatan untuk tidak semua. Jadi ini bisa melalui KIP ini bisa memberikan semangat anak untuk bisa maju, meskipun tadi yang seperti Pak El Nino katakan mungkin bisa dibilang secara ekonomi masih. Apalagi Gorontalo memang menurut data tercatat sebagai provinsi yang penduduknya paling miskin di Indonesia. Bukan hanya Gorontalo saja di situ. Kalimatnya jangan salah. Gorontalo adalah provinsi yang penduduknya paling miskin di Indonesia. Bukan daerahnya yang miskin, tapi penduduknya yang rata-rata miskin. Berarti pendapatan per kapita per kapitanya yang miskin betul. Kita bersama-sama dengan NTT, Papua Barat dan Maluku Utara. Gitu. Tapi Maluku Utara sekarang perkembangannya luar biasa karena mereka bisa ekspor sampai ratusan triliun biji besi, emas dan lain-lain itu, nikel dan segala macam. Maluku Utara sedang bergerak untuk menjadi daerah yang maju, yang pendapatannya lebih besar daripada DKI Jakarta. Jadi kita menyadari bahwa kita nggak punya itu, gitu. Sehingga sumber dayanya. Gorontalo itu bisa dibilang yang paling pondok yang paling susah di antara Indonesia ini, sehingga saya bersyukur dikasih ke komisi ini untuk membantu banyak orang minimal menjadi lebih beradab dan lebih bijaksana dengan kecerdasan yang dia punya. Betul, gitu. Karena memang ini juga kalau dilihat dari sudut pandang saya nih Pak, artinya sudut pandang di kesehatan ini adalah bahwa pendidikan itu sebenarnya kunci untuk bisa dia maju. Maju akan mendorong negara bisa menjadi lebih maju lagi. Karena betul. Kalau tidak akan terus terpuruk miskin. Karena inti dari negara itu manusia, gitu, bukan daerah. Kalau manusianya sejahtera, negara sejahtera. Nah, Gorontalo ini adalah termasuk di antara provinsi-provinsi yang paling tidak sejahtera.
Sebenarnya bukan karena kita tidak mau sejahtera, bukan karena kita tidak mau berusaha, tapi keadaan kita ini dengan berbagai undang-undang yang ada memang menjadi sulit, dan kita menganggap bahwa itu sesuatu hal yang biasa karena kita terbiasa miskin. Karena lingkungannya seperti itu. Iya, itu kemiskinan menjadi bahan candaan bagi kita. Tertawa, kita menertawai diri kita sendiri karena kita miskin, dan kita happy karena itu. Indeks kemiskinan kita paling rendah, tetapi indeks kebahagiaan kita paling tinggi. Gitu. Iya. Iya, pernah lebih tinggi. Kalau nggak salah itu nomor 3 tertinggi indeks kebahagiaan per provinsi di Indonesia. Padahal kita termiskin, 5 provinsi yang termiskin di Indonesia. Orang Jakarta bilang, gua pikirin. Gitu. Iya, dalam artinya kita ini tahu miskin, tapi kemiskinan itu menjadikan kita bahagia. Itu bukan kontradiktif. Bukan karena membuat ini ya, seperti kalau orang Jawa kan nerimo gitu, bukan ya? Iya, nerimo, tapi kita lebih dari itu. Nerimo dan menjadikan kemiskinan sebagai bahan candaan. Gitu. Kita happy dengan candaan-candaan itu. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang sudut pandang yang salah juga ya. Artinya bagaimana caranya kita keluar dari situ. Ya, tapi begitulah, ini ada suatu bisa dibilang paradoks Indonesia. Di daerah-daerah yang dibilang miskin, malah di situ justru tingkat kebahagiaan lebih tinggi. DKI Jakarta paling rendah tingkat kebahagiaan. Stres semuanya. Iya, karena mereka Tuhannya Tuhan yang kalau Allah dengan Tuhan mencari uang. Oh, kirain bajai, karena bajai nggak pernah. Uang. Nah, itu makanya orang Jakarta itu tidak begitu happy. Dia kalau ngelucunya nggak terlalu lucu. Yang biasanya lucu di Indonesia ini kan orang-orang Indonesia Timur. Lihat saja stand up komedi yang ngetop di Indonesia itu adalah komedi yang dari Indonesia Timur. Karena sudah terbiasa mentertawakan diri sendiri. Ya, nah kita di Gorontalo karena miskin, maka saya bersyukur berada di Komisi Pendidikan untuk ada jatah yang bisa kita bagikan kepada semua rektor, gitu, kepada semua rektor yang ada di Gorontalo Universitas. Ini Bu Rektor, ini ada beasiswa 20 orang, ente mau isi dengan siapa? Kalau boleh kasih kriteria, misalnya yatim piatu, orang susah, orang apa, nganatur jo, gitu. Maka akan ada banyak orang yang terbantu. Walaupun tidak semuanya, tidak mayoritas, tetapi akan ada yang akan bersyukur sambil menangis kepada Allah. Gitu. Jadi dari sudut pandang, artinya apa sih yang bisa diberikan oleh diri kita setelah mendapatkan sesuatu gitu. Apa sih sebenarnya Pak El Nino yang ingin diharapkan? Kalau dari pemerintah mungkin oke lah supaya nanti masyarakat bisa lebih maju, lebih apa. Tapi kalau dari El Nino sendiri, apa yang diharapkan dengan pemerintah? Begini, saya kasih background dok supaya menjawab kenapa, gitu. Orang bertanya kenapa gitu. Saya ini sekolah pendidikannya sangat terbantu dengan beasiswa. SMP saya dapat beasiswa SMP itu SMP Negeri 6 Kota Gorontalo ini. Saya dibantu beasiswa oleh waktu itu Bumi Putra. Asuransi, bukan dapat asuransinya, bukan. Tapi waktu itu Bumi Putra masih jaya-jayanya kan, masih banyak duitnya, dikasihlah sama orang CSR begitu beasiswa. Nah waktu itu saya SMP dapat dari Bumi Putra. Lulus SMP dapat beasiswa lagi, yaitu dari Yayasan 23 Januari yang dipimpin Pak Arif Peju bekerja sama dengan Kota Gorontalo, Pemda Kota Gorontalo waktu itu wali kotanya Yusuf Dali. Provinsi Gorontalo belum ada pada saat itu. Berarti Bapak pinter nih, dapat beasiswa. Terseleksi. Terseleksi. Ya, waktu itu sehingga berangkat ke Jakarta. Beasiswanya bukan sekolah di sini, tapi disekolahkan di Jakarta. Oh, Masya. Ya. Tidak tanggung-tanggung, saya yang dari SMP di kampung,
gitu. Yang tidak tahu komputer apa, pelajaran komputer waktu itu hanya pelajaran menggambar. Iya, menggambar. Yang ini keyboard, yang ini namanya monitor, yang ini namanya disket. Jadi nggak ada komputernya tuh nggak ada, cuma tidak ada komputer, aja. nggak ada, cuma gambar. Nah, sampai di sana saya sekolah, kemudian langsung SMA itu di sekolah yang paling keren di seluruh Indonesia, SMA. Namanya SMA Seruni Don Bosco Pondok Indah. Paling mahal, paling canggih, paling waduh luar biasa. Sehingga paling kota lah. Jadi kami yang dapat beasiswa ini, kami yang dari kampung masuk ke yang paling kota. Nah, itu mengubah banyak sekali mindset, mengubah wawasan kita yang tadinya hanya lingkungan kita. Kemudian kita SMA itu sudah berpikir negara, sudah memikirkan. Untungnya nggak culture shock ya Pak. Ya, jadi ada juga culture shock, ada. Satu minggu teman saya Alex Maga masuk rumah sakit tuh. Ya karena minum Coca-Cola sebelum olahraga. Karena sarapannya Coca-Cola waktu itu nggak ada di Gorontalo. Baru nemu nih. Baru nemu diminum sama dia sebelum olahraga. Habis olahraga, masuk rumah sakit. Nah, tapi ini saya dan teman-teman ini belajar dari kehidupan itu, kehidupan kita diwarnai oleh beasiswa yang luar biasa. Saya SMA dapat beasiswa dari Pemda dan juga Pemda Kota dan juga Yayasan 23 Januari, pimpinan Pak Ari Pejul, Pak Karim Kono, ada di situ orang-orang hebat. Selulus dari SMA, saya ke Bandung dan saya harus membiayai diri saya sendiri. Tetapi kemudian ada yang membantu memberikan saya beasiswa pribadinya. Dia tidak pakai organisasi apa gitu. Dia bantu aja tiap bulan karena dapat 75.000. Waktu itu makan sebulan. Waktu itu makan sebulan 50.000 gitu. Ya. Nah, dia kasih saya waktu 75.000 sebulan. Yang memberikan itu adalah Pak Suharso Mono Arfa. Gitu. Dan itu yang membantu saya sekolah di ST Telkom Bandung yang sebetulnya waktu itu adalah sekolah yang paling mahal juga gitu, karena saya tidak beasiswa dari Telkom. Mahal bayarnya waktu itu 1.100.000 yang kita bayar satu semester, belum lagi makannya, belum kosnya. Nah, Pak Arso yang kasih saya itu beasiswa, sehingga saya sangat terbantu walaupun saya masih jadi tukang becak, jadi tukang antar koran, saya ngamen, yang penting bertahan hidup, surviving. Lulus dari ST Telkom, kemudian saya dapat beasiswa lagi S2. Ya, beasiswanya waktu S2 itu adalah beasiswa dari Ford Foundation. Sebenarnya tidak saya harapkan, saya cuma ikut daftar aja, karena ikut daftar gitu. Habis itu kirim di email aplikasinya, tidak mengharapkan juga. Emailnya itu dibalas nanti setelah 3 bulan. Ada kita pe email nih, gitu. Oh, baru tahu gitu kalau terang dapat email ini. Prosesnya itu kira-kira 1 tahun baru saya dapat beasiswa. Sudah kuliah S2 ditanggung oleh Amerika, gitu. Namanya Ford Foundation, yayasan itu sudah dibiayai oleh Ford Foundation. Kita dapat namanya family fund, ya, uang keluarga. Jadi kita dikasih, itu yang saya bikin rumah itu uang dari beasiswa. Bisa sampai bikin rumah, coba kuliah, bikin rumah, punya uang gitu ya, dijamin semuanya. Sehingga teman-teman, adik-adik ini, saudara-saudara semua yang pemirsa ini, itu menjadi utang bagi saya. Saya harus berterima kasih kepada Allah dengan cara menyebarkan apa yang saya tahu itu beasiswa buat saya, menyebarkannya kepada sebanyak mungkin orang. Kalau bisa dapat 10.000 anak yang dapat beasiswa, saya senang yang dapat kuliah itu. Sekarang ini kan baru 1.000 lebih, karena saya baru masuk ke sini. Baru 1.500 yang dapat beasiswa KIP kuliah untuk anak-anak mahasiswa. Kalau untuk SD, SMP, SMA mungkin lebih banyak ya. Ada sekitar 40.000 anak yang dapat itu, tapi itu bukan beasiswa yang rutin, itu hanya bantuan. Kalau yang rutin adalah beasiswa KIP kuliah ini. Nah,
Utang saya adalah menyebarkan itu, kebaikan itu, supaya beasiswa ini bisa ada banyak orang yang kesempatan dapat beasiswa. Semua anak-anak bisa merasakan beasiswa juga seperti Pak El. Saya tidak harap mereka semuanya hebat di masa yang akan datang. Harapan itu boleh saja, tapi yang standar saya adalah kalau ada dari antara 1.500 mahasiswa ada 2-3 orang yang berhasil, saya so senang. So senang. Dia akan ingat itu seumur hidupnya. Waduh, kalau bukan beasiswa ini kita tadi tahu bagaimana. Begitu loh. Nah, itu luar biasa. Apalagi kalau sampai banyak. Kalau 1.500 orang berhasil, lebih salah saya. Gitu. Satu lagi nih Pak Nano, ini mungkin pertanyaan terakhir. Iya, siap. Pesan untuk anak-anak apa? Pesan untuk anak-anak yang terutama yang dapat KIP ya. Iya. Begini, ente dapat KIP kuliah itu untuk mahasiswa. Ente dapat kuliah bukan karena ente berdoa, tapi karena doa orang tuamu. Karena doa orang tuamu, El Nino yang di Komisi 2 tapi tidak di Komisi 10. Itu juga saya selalu siap, komandan kan ke komisi manapun siap aja. Tiba-tiba disuruh ke Komisi 10 tahun lalu karena doa orang tua, dan karena doanya juga dapatlah kita jatah atau kuota KIP kuliah untuk di bawah khusus di Gorontalo. Tidak bisa di provinsi lain, hanya khusus di Gorontalo. Aduh, saya juga bingung. Saya ada jatah itu ya? Saya tanya waktu pertama kali masuk. Lalu dengan kuota itu akhirnya masuk ke Gorontalo dan lumayan banyak lah orang yang dapat kesempatan untuk dapat KIP. Nah, itu adalah doa orang tuamu. Allah yang jawab itu, dan ente termasuk di antara orang yang dapat. Ada ribuan orang miskin di luar sana yang ingin sekali kuliah, ingin sekali belajar, tidak dapat beasiswa, dan mereka masih dapat beasiswa. Tidak dapat beasiswa. Ribuan yang nggak dapat beasiswa hanya kamu. Cuma satu dari sedikit orang itu. Jangan pernah sia-siakan pemberian Allah ini. Ambil kesempatan, mumpung dikasih oleh Allah untuk lebih mudah, dikasih kemudahan. Ya, jadilah orang yang betul-betul jadi mandiri di masa depan. Terima kasih banyak. Ringankan beban orang tua sejak kuliah ini sampai selesai. Dengan begitu maka engkau akan betul-betul suatu saat nanti, kalau ente berhasil, jangan lupa ente berasal dari situ dan ente sebarkan lagi kepada orang-orang baru beasiswa itu kalau ada. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Dok. Pak El Nino Mohi STMSI, anggota DPR Komisi 10 Bidang Pendidikan. Terima kasih banyak sudah hadir mampir untuk podcast Bina Mandiri. Ya, makasih. Ini luar biasa ini ya. Sudah punya studio ya. Hebat cantik lagi di punya studio. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih mengembangkan. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak. Saya Dr. Rita Amini, Kaprodi Gizi untuk podcast Bina Mandiri Gorontalo.